Materi 5. Gender dan seks dalam sosiologi. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama A. Pengertian gender. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. B. Perbedaan gender dan seks. Seks bersifat mutlak, sementara gender cenderung tidak. Seks adalah perbedaan biologis secara laki-laki dan perempuan yang sudah di bawah sejak lahir. Sedangkan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. C. Perbedaan gender dan akhirnya ketidakadilan. Perbedaan gender sebagai konstruksi sosial gender menjadi suatu ideologi dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing individu. Faktor pola asuh orang tua menjadi salah satu akar dari lahirnya konseptualisasi gender yang membentuk peran dalam standar mutlak. Hal tersebut membuat terlahirnya stereotip dalam masyarakat. Akibat dari adanya sistem dan struktur ketidakadilan gender membuat laki-laki dan perempuan sama-sama ikut merasakan ketidakadilan tersebut. Yang terakhir, gender dan beban kerja. Permasalahan peran gender telah diajarkan kepada kita sejak usia dini. Mayoritas perempuan diberi tanggung jawab di rumah seperti menyapu, mencuci, menyetrika, dan lain-lain. Sedangkan peran laki-laki berkonsentrasi pada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk dirinya dan keluarga. Pada permasalahan tersebut dapat dilakukan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan gender tersebut dengan cara mengurangi stereotip pada bias gender. Kesimpulan, seks adalah dasar biologi, sementara gender adalah konstruksi sosial yang mempengaruhi bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan identitas mereka dalam masyarakat. Studi tentang gender dan seks penting dalam sosiologi karena membantu memahami bagaimana norma-norma sosial dan struktur kekuasaan mempengaruhi pengalaman dan posisi individu dalam masyarakat. Saran. Dalam ilmu sosiologi, terdapat beberapa saran penting terkait dengan pemahaman tentang gender dan seks yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemahaman yang komprehensif. Penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan antara gender dan seks serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam masyarakat. Ini dapat membantu menghindari stereotip dan generalisasi yang tidak akurat. Yang kedua, analisis struktur sosial. Sosiologi menekankan analisis struktur sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti budaya, agama, ekonomi, dan politik mempengaruhi konsep gender dan peran gender dalam masyarakat. Yang ketiga, krisis terhadap norma-norma sosial. Sosiologi dapat membantu mengajak individu untuk bersikap kritis terhadap norma-norma sosial terkait gender dan seks yang mungkin membatasi atau mendiskriminasi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Yang terakhir, penelitian dan pendidikan. Mendorong penelitian yang lebih dalam dan pendidikan yang inklusif tentang gender dan seks dalam disiplin sosiologi adalah hal yang penting untuk memahami dinamika sosial yang kompleks ini. Penutupan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. Terima kasih.